Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita. Masih kita membahas kalimat wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dari kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bagaimana supaya di hati kita muncul ridho, muncul senang, muncul gembira ketika kita mengikuti Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati para ulama. Wa bihadihi muhtadiyan, dan petunjuk-petunjuknya itulah menjadi petunjuk kita. Berarti hidup ini Bapak Ibu ada petunjuk. Lewat hadisnya Rasulullah, lewat yang diperbuat Rasulullah, lewat apapun yang diucapkan Rasulullah. Karena hadis itu terbagi tiga, ada hadisul af'al yang berhubungan dengan perbuatan Rasulullah, ada hadisul aqwal, ada yang berhubungan dengan perkataannya Rasulullah, ada namanya hadisul iqrar, hadis yang menerangkan Rasulullah diamnya Rasulullah itu menjadi hukum. Rasulullah diam jadi hukum, karena Rasul tidak pernah diam kalau urusan kemungkaran. Contoh, ketika Rasul datang ke kota Madinah, disambut oleh penduduk Madinah dengan lagu Qala'al badru 'alaina min zaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina mada'a lillahi da'. Itu pujian kepada Rasulullah oleh penduduk Madinah ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, karena di Mekah gak aman. Ini satu dalil bahwa orang membaca maulid memuji Rasulullah tidak berdosa. Karena Rasulullah gak pernah diam kalau urusan yang tidak baik. Pasti Rasulullah menegur, pasti Rasulullah melarang. Nah, karena zaman kita nih Bapak Ibu, mungkin orang belajar lewat internet, lewat Google, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat medsos, yang berjelas guru siapa, referensinya dari mana, kebingungan. Akhirnya ngomong-ngomong, maulidan gak pernah dilakukan Rasulullah. Dia berdalil Rasulullah, maulidan tidak pernah dilakukan. Apa isi maulid? Isi maulid maunya Rasulullah. Apa isi maulid? Menjelaskan tentang Rasulullah. Salahkah orang menjelaskan tentang Rasulullah di acara-acara maulid Nabi? Ada baca maulid di situ, terbang ya Rabbi sholli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sholli ala Muhammad, sampaikan salam kami lawan Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Ya Rabbi sholli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq. Paling mulia, diumpamakan bulan purnama di malam hari. Orang asyraf dimuliakan, paling mulia. Asyrafi badrin bil kauni asyraf. Alam semesta ini bersinar karena dari sebab lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu,
kalau kita menghayati Bapak Ibu bagaimana. Lalu ulama yang sempurna cinta. Nah ini ulama yang sempurna cinta. Mereka mengarang karena hubungan mereka dengan Rasulullah muncul qasidah, syair, pujian. Tidak sembarangan Bapak Ibu memuji Rasulullah itu kalau sudah sempurna cinta. Kita bicara ini dulu. Ini sayang kitab ini Bapak Ibu kalau kadang kita habiskan sayang yang berhubungan dengan bagaimana supaya di hati kita tertanam kita cinta sempurna dengan Rasulullah. Kita memang cinta, tapi menyempurnakan cinta Bapak Ibu. Bila mencintai siapapun, kalau Rasulullah murka, ya. Bila mencintai siapapun, kalau Allah murka, nggak bisa. Sampai Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ayat itu turun menyampaikan kepada umatnya. Rasulullah itu kan diturunkan ayat itu. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Rasulullah kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, jalan cintanya kepada aku dulu. Ikutin aku dulu, tertutup jalan mencintai Allah wahai umatku kalau tidak mengikuti cara aku mencintai Allah. Coba. Tidak bisa kita cinta dengan Allah yang beribadah, ikuti siapa cara beribadah. Nah, kita sembahyang itu ngikuti cara siapa sembahyang? Cara Rasulullah guru. Yang ketemu ke sama Rasulullah. Melihat enggak cara Rasulullah sembahyang? Enggak guru, ikuti ulama. Selama ini kita sembahyang Bapak Ibu maaf, kita belajar fikih enggak? Belum lagi Bapak Ibu cara berwudu. Gimana wudu? Karena terikatnya sembahyang itu ketergantungan dengan sah tidaknya wudu. Sebelum wudu mengenali air. Air Bapak Ibu. Dulu waktu di Singapura, gue tanyakan, hotelnya hotel berbintang, iya mantap hotelnya. Tapi kata orang Indonesia lama di Singapura, di sini air daur ulang. Nah, iya. Air daur ulang, didaur ulang. Semua orang-orang yang menginap di hotel itu semuanya diletakkan di dalam suatu tabung besar di bawah tanah itu. Kotoran, buang air kecil di situ masukkan semua, mandi di situ, cuci macam-macam, masukkan ke dalam situ. Kami makan Bapak Ibu, makanan dia ceritakan. Kebetulan turun ke masjid Sultan waktu itu ada masjid di Singapura itu. Dari mana Bapak? Dari Kalimantan. Oh Ganjar ya. Ini gimana nih nanti hotel? Oh itu kayak berulang. Lalu dari kotoran tadi, kotoran buang air besar, buang air kecil, semuanya itu di situ. Itu sudah bukan itu. Dalam ilmu fikih, mukhalif, ulun pengajian di masjid Nurul Iman subuh Jumat, membahas mukhalif. Mukhalif itu nggak bisa lagi Bapak Ibu dipisah-pisah. Teknologi canggih tidak bisa menabrak hukum. Hukum mengatakan mukhalif. Dengan teknologi canggih maka berubahlah air tadi menjadi air bersih. Sumbernya aja sudah dari najis. Walaupun Bapak Ibu binatangnya sudah dari babi, dari anjing, dibuat rica-rica. Gimana? Rica-rica. Tapi dari anjing, dari babi tetap boleh. Sedikit aja duluan. Dikira kalau sedikit nggak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu, itu mah hati-hatinya.
Kalau itu tidak kita pelajari, kita tidak bisa menembus perjalanan sempurna kita kepada Rasulullah. Karena ini keterkaitan kita kepada Allah. Tanpa Rasulullah kita tidak dimuliakan Allah. Tanpa Rasulullah kita tidak akan selamat. Berarti gurulah mulia Rasulullah daripada Allah. Adakah kalau ngomong mulia Rasulullah daripada Allah? Yang menyuruh melewati Rasulullah berjalan Allah. Kenal nyapir ke Allah lewat siapa? Lewat Rasulullah. Semuanya lagi. Kenal nyapir Rasulullah lewat siapa? Lewat ulama. Kenapa maka langsung ke Rasulullah? Enggak mengikuti orang yang lewat ulama. Nah, lalu Bapak Ibu teruskan lagi. Waktu Rasulullah itu Pak Ibu dilahirkan, terbuka dengan sedihnya perut Aminatul Zuriyah. Nah, Rasulullah tidak jalan kebiasaan seperti orang biasa dilahirkan. Bidannya Safa ibu Abdurrahman bin Auf. Safa bidannya Rasulullah. Safa ibu Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian terbuka dengan sendirinya perut Aminatul Zuriyah. Memancar. Nah, di situ dalam kitab Al-Imanul Kubra, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih, tapi mengarang kitab kehebatan, keajaiban, keistimewaan detik-detik lahirnya Rasulullah. Sempurnanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Syekh Zainuddin Al-Maribari. Bagaimana keterangannya itu? Memancar cahaya itu Bapak Ibu ke seluruh penjuru dunia. Ini alam dunia ini terang benderang. Itu karena pengaruh dari lahirnya Rasulullah. Makanya MC itu kebiasaan ngomong kebiasaan dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Memancar cahaya itu ke seluruh penjuru dunia. Bila bin Rabah orang Ethiopia, nih orang Ethiopia melihat sumber cahaya di alam semesta ini dari mana? Meninggalkan kota Ethiopia, berangkat ke sumber cahaya itu. Ternyata sumber cahaya itu berasal dari kota Makkah. Nah itu Bapak Ibu, ujar habar hubungan astronomika di ruang angkasa itu, dunia ini gelap yang terang Makkah. Ujarlah Bapak Ibu. Nah, coba kalau buka HP itu ada orang yang ke atas langit ke ruang angkasa. Dunia ini gelap, ada yang terang. Ternyata Makkah. Karena di Makkah itu orang 24 jam beribadah. Adalah waktu berhenti. 24 jam itu orang beribadah. Ada sepi-sepinya 24 jam. Sampai musim Covid ada di yang tahu korban seiko. Masya Allah. Ibu. Salman Al-Farisi dari Paris meninggalkan kotanya menuju Mekah. Wais Al-Qarni dari Yaman meninggalkan kota Yaman menuju Mekah. Pantas Bapak Ibu, Mekah itu menjadi kiblat pertengahan dunia. Ia kabel itu Allah letakkan di tempat yang tidak ada gempa, diliputi gunung-gunung batu. Kecuali itu di arah yang gunung batunya hilang. Masya Allah. Nah ini Pak Ibu, sejarah yang tidak boleh dilupakan. Kehebatan
keagungan, kedahsyatan, keajaiban lahirnya Rasulullah. Waktu lahir Bapak Ibu, api ribuan tahun sesembahan Majusi pada patung-patung yang ada di Ka'bah 360 jumlahnya hancur berserakan. Waktu akhir sudah memberantas kemusyrikan. Belum lagi dakwah. Lahirnya ini sudah memberantas kemusyrikan. Ulul Pak waktu membaca itu, ya Allah. Coba panggil bukan ulama kritik siapapun. Waktu acara maulid itu kan atau Isra Mi'raj, fokus bang menceritakan orang hebat nih. Ini kebanyakan lucunya hilang saja. Orang kampung apa juga kita ngajar yang lucu-lucu dia jangan. Ibu juran ke ibu. Setengah jam aja ceramah itu, paling kada setengah jam lah. Fokus urusan masa kehebatan Rasulullah ini. Makanya Allah hanya menyampaikan yang seperti ini pengajian dia berbaik fokusnya. Mau diceramah itu maaf, Allah bukan mengkritik baik gue. Kebanyakan kata sambutan. Saya pulang balik dia nih. Guru itu sudah datang. Dan guru ini kalau bisa datang duduk di acara maulid. Duduk guru lain. Guru sekumpul seperti itu, guru-guru seperti itu. Kayaknya guru dinaikan, mah ada kurang berdoa, hanya yang keluar pada rumah nih ke acara tempat acara. Ada kalau anak hadir di acara maulid. Kan kebanyakannya itu ada bukan hadir acara maulid. Hati ulut, kenapa? Supaya kayak itu, supaya bukan maulidan, jangan tahu panjang maulidannya. Dulu Pak Ibu sudah ingin mendengarkan nih makna-maknanya hebat. Sekalinya Pak Ibu dikira ulun meningkat, soalnya lagunya Pak Ibu 5-6-7 lagunya masih. Ulun lihat di jam 10-15 menit hanya tentang maulidan. Itu gimana guru? Itu saya sampai punya lain mengajar baru. Mengajar baru ini kalau malam orang bisa bekerja. Duduk lalu tentang maulidan jam 10.15. Apalagi aja panitia istirahat sejenak. Sejenak itu belum menit. Istirahat sejenak. Setelah istirahat sejenak, anggaplah di paling cepat paling 5 menit atau 10 menit. Kita mulai acara dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pengajian suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh qari kita, qari terkenal internasional dan qiraat serta sari tilawah. Banyak benar itu sudah. Terjemahan yang pulang ke Al-Duha, Al-Duhi, ini. Guru tadi ta'arif itu kami itu anak baca hari-hari. Nah selesai itu Pak Ibu sambutan. Itu waktu kata sambutan itu kurang sigar-sigar apa? Bujur itu Pak Ibu. Ayo sambutan 3 atau paling ada tuh. Atau 2. Sambutan pertama. Kami silakan panitia acara dipersilakan. Sakainya laporan keuangan. Ini nih. Sambutan kedua dari Bapak yang apa? Nah, biar nih sampai-sampai. Nah, siapa pejabat di situ orang hadir? Pasti dijulungi itu. Sambutan ketiga. Nah, ya pulang. Berapa menit ada lagi kira-kira 5 menit sambutan tuh. Ada warning membatasi. Lihat di jam. Nah, jam tadi 10.15 ya.
jam 11.10. Jam ulun baik ini maaf ulun kakak puas caranya kalau jam ulun jam 10 jam 11.10 maksudnya di sini kakak puas jam 11.10 di sini jam berapa? Kapuas itu baik itu terlambat 1 jam ya lah. Jam di Kapuas jam 11.10 jam ulun sejak ulun ceramah berubahnya yang di belakang jangannya beruruk ya ulun ceramahnya beruruk sebutan ganti pasti kan itu baik jadi ilmu ini banyak lagi disampaikan karena kebanyakan kamu ya Bapak Ibu di ilmu-ilmu yang terpendam yang kita fokus dahulu lucu itu silahkan itu sisipan tanpa tujuan sisipan lucu itu wujud tapi jangan ditujukan kepada lucunya jangan ilmu jangan lucu ilmu sampai baik-baik lihat ketika puas tuh 11.10 jam pas di sekolah waktu jam 12. Ayo sejam kalau ceramah di kampus jam 12 ya. Kalau datang ke jam tangan pun jam berapa? Nah, selesai. Kemudian Pak Ibu tahlil pulang. Ulun siapa namanya? Jangan ulun pemimpin paling-paling 10 cukup baik orangnya banyak. Yang 500 itu Bapak Ibu 5 cukup baik atau 10 kali 500 berapa? Cakalnya Sidin memutar tasbih itu sampai 100 lebihnya. Maka memimpinnya itu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ulun maturun camal ulun. Tadi ulun wirid itu marijut kata la ilaha illallah. Maju ini kurang ucapannya ulun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ada juga kalimat yang nah ini keluar ya ini pokok pulang lalu berdoa doanya doa haul panjang pulang doa doa pendek ada melihat di keadaan nih dia tonton di sini jam 1 juga itu jam 1 di kampus tuh selesai Pak Ibu alhamdulillah makanan jika banyak makanan sedikit dimakan jarum dari kampus 1:30 pertanyaan datang teman-teman jam berapa subuh di sini subuh ya subuh ada pengajian pulang Pak Ibu jam 3:30 Pak datang mata pulang sedangkan jam 4 bangun sudah 3:30 kawan 1/2 jam guring nah kawan guring tuh lagi makan itu lagi bangun berganti aku guring memanjamkan mata 1/2 jam kalau kita sama-sama guring malah jauh aku enak tuh pengajian subuh tinggi bangun yang magerak bini lah bangun bergantian tolongi aku mama jam makan makan pokoknya jam 4 bangun aku sama jam guring gue berguring loh soalnya dibangun makannya 4:30 tapi belum azan bang kemayatan masih itu alhamdulillah ada nyaman awak nih biasa mandi nyetir mobil itu malah juta
Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, tiap malam kayak itu Tuan Guru dari pasti 200 pada 100. Itulah perjuangan dakwah. Aturannya kalau jauh guru itu malam acaranya maulidan bermaghrib jauh. Tapi pulang guru dine kurang ada yang datangnya kalau itu hadir maulid. Apa undangannya tetap di maghrib. Guru datang ke isya. Nah misalnya maulidan maghrib melurahkan waktu. Misalnya ada bapak sambil jangan isya dulu. Nunggu guru maulidan sedikit aja lagi. Langsung aja singkat doa acara selanjutnya. Selesai jam 10 tuntungan baik-baik atau jam 11 bolehkah mata orang paling jam 12 setengah 12 mata kadang-kadang itulah Pak Ibu yang hadir ilmu itu kadang tapi kau disampaikan secara mendalam. Kenapa? Terbentur kebanyakan acara. Mengkritik ada begitu penting juga. Nina kembali lagi kita. Cahaya alam semesta ini karena kehebatannya Rasulullah. Nah itu jadi kurang nang hadir biar naik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada guru-guru dia juga. Nah mau jemina Bapak Ibu. Nah mudahan mata ini tarang karena Rasulullah itu bersinar-sinar, Rasulullah itu bercahaya. Itu jadi ada punya mata rantai keilmuannya Pak. Ada sabda Rasulullah, barang siapa yang menjawab azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dijawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu di ujungnya ibu jarinya ini ke mulutnya seperti ini, disapuakannya ke mata kita terpelihara dari macam-macam. Maksudnya tarang mata, ada apa-apa kacamata, tapi mata itu tarang, ada ilmu batiniahnya di situ. Ya ada juga anehnya itu juga dikucuk nah dia ada orang kayak itu di mana ada nah di mana. Tapi hati-hati bukunya panjang dilintasi pulang karena liur kita ini hebat Bapak. Liur kita ini hebat. Orang baru luka karing orang baru dalam kitab Hayatul Hayawan Kubra. Lidah nih liur kita ini dalam kitab Hayatul Hayawan Kubra. Lidah kita ini baru bisa kalah ular yang berbisa itu Bapak ya. Bujuran ular itu sampai ini nah. Ini ular seperti ini. Asal kadrul kita aja kalau dari ada beberapa itu bisa ular atau tapi ular dari ini kalau tadi begini itu Pak Ibu lidahnya ular itu lidah kita ini bisa kalau ular dalam kita ulun jujur ya bujur yang baca kitab ini ada ini juga kan habis baik ulun bejauh aja lari ulun habis. Nah ini Pak Ibu ayo proses cinta sempurna kepada Rasulullah kita teruskan lagi wali syar'ihi muttabi'an syariatnya aturannya kita ikuti apa aja yang dia tahu Bapak Ibu lakukan tapi pakai ilmu wa bi sunnatihi mutamassikan. Nah ini jadi supaya sempurna oleh Rasulullah sunnahnya pegang erat dan pian tahu wali haqqi mu'azziman keagungannya diagungkan. Makanya kan ada kalau bulan Maulid itu sudah dia tahu Bapak Ibu paling hebat seluruh bulan daripada seluruh bulan Rabiul Awwal bulan Maulid. Itu bulan Maulid itu paling hebat seluruh bulan Maulid. Bulan Ramadan
turun ayat Al-Quran yang ada. Ayat Quran turunnya sama siapa? Sama Rasulullah. Kalau Rasulullah belum lahir, ada enggak Quran? Lailatul Qadar turunnya kepada siapa? Kejadian itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat itu turunnya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ada enggak Lailatul Qadar kalau Rasulullah belum lahir? Nuzul Quran enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu enggak ada semua kalau Rasulullah belum lahir. Keagungan bulan Ramadan karena tiga. Di situ puasa Ramadan, di situ nuzul Quran, di situ Lailatul Qadar. Tidak ada keagungan bulan Ramadan kalau tidak terikat dengan Rasulullah. Masya Allah. Rabiul Awal itu Rajab yang sembahyang 5 waktu ini, kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada kejadian Isra Mi'raj. Seluruh kemuliaan, kehebatan, keagungan bersumber dari kekasih Allah, yaitu Rasulullah. Tinggal lawan kita nih, kuat pada sempurna cinta. Kemudian kita teruskan, wa minas sholati wassalami alaihi mukatsira, dan sholawat dan salam kepada Rasulullah itu mukatsira, diperbanyak. Bagaimana Bapak Ibu rahasia sholawat itu? Insya Allah minggu depan kita habiskan. Hanya kita membaca kitab sambungannya lagi. Insya Allah jamnya sudah. Hari ini kita bekerja Bapak Ibu. Pesan hari Kamis akhir Zulhijjah Pak Ibu, sunat membaca sorenya doa akhir tahun. Malam Jumatnya awal Muharram, maghribnya sunat membaca doa awal tahun. 3 kali. Itu diantaranya apabila dia membaca doa akhir tahun di hari Kamis sore setelah asar, dan membaca doa awal tahun maghrib malamnya itu Kamis malam Jumat, istamana ala nafsi wa tawakkala bihi malakani yurisani. Allah berikan perisai kepada dirinya dari gangguan-gangguan orang-orang yang tidak senang dengan kita. Wa tawakkala, Allah putus lawan orang yang membaca itu, malakani 2 orang malaikat memelihara orang ini, ada penjagaan dari Allah. Dan kita berdoa Bapak Ibu, nih orang perang, doanya diantara baca surah Nuh ayat 26 Bapak Ibu. Kita serang juga dengan doa. Karena mengambil hadis Nabi, doa silahul mu'minin, doa itu senjatanya orang beriman. Kita dukung lewat doa. Iran perang, Amerika ikut juga sekalinya. Nah, serang pakai doa. Ada yang pakai roda kita nih, yang listriknya sarawat. Ayo, Rabbi la tadra 'alal ardi minal kafirin diyara. Diulang-ulang 3 kali di hati kalian, hancurkan selama itu. Rabbi la tadra 'alal ardi minal kafirin diyara. Ya Allah, jangan kau berikan kesempatan tinggal di permukaan bumi ini sejengkal pun dari orang-orang kafir yang mengganggu itu. Sambungannya yang ngeri lagi, doa Nabi Nuh, innaka intazarhum, ya Allah, kalau engkau berikan mereka itu peluang hidup di permukaan bumi, innaka intazarhum yudillu ibadaka, mereka itu menyesatkan hamba-hamba dia, merusak-rusak agama aja mereka. Itu memprotes Allah Ta'ala, dicurhat. Kalau Allah Ta'ala jangan dipadahkan mau protes, mau kata Nabi Nuh mau protes Allah Ta'ala. Innaka intadzar yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara.
mereka tuh melahirkan anak buat kafir ini kelakuan macam-macam jadi permukaan bumi. Nah, sampai kayak itu. Nah, bilang banyak yang berdoa. Pas dikabul karena Allah itu bejanya aku kabulkan doa hambaku. Wah ya apa atas nama Allah Taala kita senang pakai doa Bapak Ibu. Itu saudara kita juga Iran itu Bapak Ibu. Ini yang Muslim juga walaupun Syiah kita bukan masalah beda pemahamannya, mereka Muslim juga selesai. Ulun ikut pemahaman Syiah tapi ulun mendukung prinsip mereka itu. Mudah-mudahan kita inilah salah satu doa juga mudahan hilang kawal menghabiskannya amin. Oh kita jangan Pak Ibu kita habis kita mudahan kita sehat panjang umur amin. Al-Fatihah. Iya karena Allah iya karena setahun. Allah lina an'amta alaihim wal maghdubi alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل. ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.